Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3, Pratikum Bioinformatika. Kali ini kami akan membahas tentang web KEGG, di mana saya sendiri Diva Puramajuta dengan akhiran NIM 1016, lalu rekan saya. Saya Frestina Helmi dengan akhiran BP 2039. Aziza Putri Maharani dengan NIM 2310423017. Agusti dengan akhiran NIM 1013. John Wafi dengan BP 3001. Saya Nopra Mardelita dengan akhiran BP 2008. Untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nopra di persilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan materi pertama. Langkah pertama itu kita bisa searching di Google KEGG. Searching KEGG di Google. Setelah itu klik KEGG. Nah, setelah diklik, kita pilih KEGG Pathway terlebih dahulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik metabolism. Kemudian kita cari nukleotida metabolism. Terus ke bawah, cari. Ya, karena nukleotida metabolisme itu ada dua, kita pilih aja salah satu. Di sini kita coba pilih purin metabolisme. Kita klik. Nah, akan muncul gambar seperti pada layar. Nah, untuk soal pertama itu, komponen apa saja yang berperan di network, berapa banyak modul serta namanya. Nah, untuk network itu bisa kita scroll ke bawah untuk melihat komponen apa saja yang berperan di network. Nah, untuk network itu ada 3 komponen. Yang pertama itu sebagai jalur penyelamatan purin, kemudian yang kedua sebagai metabolisme metionin, dan yang ketiga sebagai biosintesis kofaktor molybdenum. Nah, untuk modulnya itu terdapat 2, ada purin metabolisme dan piramida metabolisme. Karena kita milih salah satu aja tadi, karena kita milih purin, jadi kita pilih purin. Terus soal yang kedua itu, pilihlah 2 enzim pada network dan tentukan berapa artikel yang tersedia, jelaskan breaknya. Nah, di sini kita pilih salah satu enzim, itu dengan kode 24124, kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa melihat apa saja gen yang berperan, reaction-nya berapa artikel. Nah, untuk artikel kita bisa scroll ke bawah. Kita lihat pada tabel bagian enzim. Scroll lagi ke bawah. Scroll lagi. Nah, di sini kita bisa melihat artikel terkait enzim ini, yaitu ada 2. Nah, yang kedua itu jelaskan break-nya. Untuk break itu kita bisa scroll ke atas sedikit. Scroll. Nah, di sini kita bisa melihat break-nya itu ada 1, yaitu transparase, di mana itu terbagi atas glikosilitransparase, kemudian ada pentosiltransparase, dan amidofosfor bosiltransparase. Nah, kemudian kita akan mencari gen yang berperan dalam enzim ini. Kita scroll ke bawah. Ke bawah lagi, yang kita nyari gen yang bagian enzim A ya. Ke bawah. Nah, ini gen yang berperan di dalam enzim ini. Itu ada HSA, PTR, PPS, GGO, dan masih banyak lagi.
Terus kita akan melihat reaction dari enzim ini. Kita scroll ke atas sedikit. Nah, di situ ada bagian reaction, yaitu R0 1072 itu bisa kita klik untuk melihat reaksinya secara rinci. Nah, ini merupakan tampilan dari reaction pada enzim ini. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada produk dari enzim ini, terus substratnya. Kita kembali ke halaman sebelumnya, scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat substrat dan produknya. Substratnya ada 5 fosfobeta deribosilamin, kemudian ada L-glutamat. Kemudian kalau produknya itu ada L-glutamin, 5 fosfoalfa diribose, dan H2O. Nah, untuk enzim yang kedua, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Untuk enzim yang kedua ini kita bisa cari sama halnya seperti dengan enzim yang pertama tadi. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Aziza, dipersilakan. Dilanjut dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu pilih 2 senyawa kimia dalam network, tentukan formula massa, strukturnya terdiri dari apa saja, reaction-nya dan pathway, serta enzimnya apa saja yang terbentuk dari senyawa kimia tersebut. Pada bagian layar ini kita bisa pilih di bagian bulanan ADP ribos. Setelah klik salah satu senyawa kimia, kemudian diarahkan ke halaman ini sehingga terlihat ada strukturnya, ada reaction, pathway, ada enzim, dan lain-lain. Lalu yang back lagi, untuk melihat senyawa kimia yang lain, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita bisa klik pada bagian ribosilamin SP. Setelah klik senyawa kimia ini, maka selanjutnya akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu akan terlihat nama dari senyawa kimia tersebut, ada formula, ada strukturnya, ada reaction, ada pathway, enzim, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Apa dapat disimpulkan dari pathway ADP ribosilamin SP? Nah, dalam network tersebut tidak terdapat komponen network memiliki satu modul, yaitu lipid metabolisme. Jumlah artikel gen yang berperan yaitu HSA, PTR, PPS, GGO, DLL, produk ADP, fosfat, dan meloni-CoA substrat, yaitu ATP, asetil-CoA, dan hidrokarbonat. Mungkin untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke disease. Kita klik human disease. Nah, lalu kita pilih yang 6.3 itu infectious disease. Ya. Nah, kita pilih salah satu di antaranya itu yang pertama, yang human T-cell leukemia virus 1 infection. Nah, dapat kita lihat jumlah network dari infectious disease untuk pathway human T-cell leukemia virus 1 itu hanya terdapat satu, itu yang paling atas sekali, yang NT06160 itu. Nah, yang itu. Lalu gen yang berperan tidak ada. Lalu oncogens dan tumor suppressor yang berperan itu, kalau oncogens pada pathway human T-cell leukemia virus 1 ini tidak ada. Yang ada hanya terdapat tumor suppressornya, yaitu ada P16 dan P53.
sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk soal berikutnya yaitu apa itu oncogenes dan juga jelaskan juga dari tumornya, yaitu berupa bright, tentukan KO, drug target, posisi basa nukleotida, dan juga asam aminonya. Nah, karena dari human T cell leukemia virus 1 ini tidak ada onkogennya, maka kita akan lanjut kepada tumor supresornya, di mana kita akan mengambil salah satu contoh dari tumornya, yaitu P16 di sebelah kanan, itu. Nah, setelah itu akan muncul laman baru di mana kita akan masuk ke bright P16 itu. Nah, kita akan scroll ke bawah sampai menemukan kata bright. Nah, di mana bright dari tumor P16 ini salah satunya seperti ada cellular process, ada cell growth ended, ada cell cycle, ada CDK2NA, dan signaling pathway. Nah, lanjut. Kita akan melihat KO dari P16 itu, kita akan scroll ke atas. Nah, KO dari P16 ini yaitu cyclin dependent kinase inhibitor 2A, lalu ada cyclin dependent kinase inhibitor 2A juga. Lalu kita masuk ke posisi dari P16 ini, kita akan scroll ke bawah. Nah, untuk posisi dari P16 ini itu ada pada 9 komplemen 2196752 sampai 219955324. Nah, selanjutnya kita akan melihat basa nukleotida dan juga asam amino dari P16 ini. Nah, di situ sudah terlihat di mana ada basa nukleotidanya juga ada 471NT dan juga asam aminonya itu ada 156AA. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Fresti, persilakan. Saya lanjutkan untuk subbab ketiga, kami akan membahas mengenai drug development. Nah, dari beberapa opsi ini, kita pilih opsi ketujuh yang merupakan drug development. Nah, untuk kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai other drugs. Nah, di sini saya memilih osteoporosis drugs. Jadi, untuk itu kita klik osteoporosis drugs. Nah, kemudian akan muncul layar seperti ini. Di sini ada beberapa bagian fitur yang bisa kita gunakan. Di sini juga kita bisa mengatur ukurannya agar kita lebih melihat semua macam-macam yang ada di osteoporosis drug ini. Nah, baik, akan saya lanjutkan untuk soal pertama, di mana kami disuruh memilih 2 jenis drug. Nah, di sini saya memilih nandrolone phenylpropionate sama mestanolone. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari nandrolone propolon ini. Nah, setelah kita klik bagian tadi, akan muncul seperti ini, di mana dari sini kita mendapatkan beberapa informasi, mulai dari namanya, nandrolone phenylpropionate itu, kemudian kita mengetahui formulanya itu ada C27H3403. Nah, untuk masanya itu ada 406,2508. Nah, di sini juga kita dapat melihat strukturnya secara jelas, karena tadi kita melihatnya dalam bentuk kecil. Kemudian yang selanjutnya itu kita dapat mengetahui juga kelasnya, di mana dia merupakan kelas hormonal agents, androgen receptor agonis, sama anabolik steroid. Nah, setelah itu kita juga dapat melihat dari efikasinya, di mana dia itu berupa anabolik androgen receptor agonis. Nah, dari sana juga di sini kita dapat mengetahui targetnya, di mana dia bertarget ke NR3C4AR. Nah, selanjutnya itu
kita juga dapat mengetahui bright dari nandrolone ini, di mana yang pertama itu dia merupakan bright-nya itu anatomical therapeutic chemical (ATC) classification. Kemudian yang kedua ada drug groups, yang ketiga ada target based classification of drugs. Kemudian terakhir drug groups lagi. Di sini juga terdapat beberapa informasi lain. Nah, kemudian yang kedua itu kami membahas mengenai mestanolone, di mana kita klik di sini juga mendapatkan informasi yang sama seperti sebelumnya, di mana kita mengetahui namanya itu mestanolone, formulanya itu C20H3202, masanya 304,2402, kemudian melihat strukturnya secara jelas, mengetahui kelasnya itu dari hormonal agent lagi, efikasinya ini berupa anabolik, kemudian targetnya itu ada NR3C4 lagi. Nah, dari sini bright-nya itu terdapat dua, yaitu drug groups, kemudian target based classification of drugs. Nah, untuk drug sendiri itu drug development ini hanya berupa penjelasan itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Fresti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari web KEGG. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.